Ini adalah kisah nyata yang terjadi di kalangan Bani Israel. Dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimuat dalam kitab Tanbihil Ghafilin yang ditulis oleh Imam Abu Laits As-Samarkandi. Dulu di kalangan Bani Israel ada seorang ahli ibadah, yang dianugerahi keindahan dan ketampanan. Dia biasa membuat keranjang dengan tangannya lalu menjualnya. Pada suatu hari dia melewati pintu raja, lalu seorang budak perempuan milik istri raja melihatnya. Maka budak perempuan itu menemui majikannya dan berkata kepadanya, "Di luar ada seorang lelaki yang aku tidak pernah melihat yang lebih tampan darinya. Dia berkeliling menjual keranjang." Mendengar budak itu, istri raja berkata, "Masukkan dia ke tempatku." Maka budak perempuan itu memasukkannya, lalu istri raja melihat pemuda itu dan dia tertarik kepadanya. Istri raja berkata kepada sang pemuda tampan, "Buanglah keranjang itu, dan ambillah selimut ini." Lalu dia berkata kepada budak perempuannya, "Ambillah minyak, wahai budak, dan bawakan minyak wangi hingga kami menuntaskan keperluan kami terhadapnya." Dan dia menuntaskan keperluannya dari kami. Wanita itu pun menyerahkan sejumlah uang kepada pemuda, sambil berkata, "Cukuplah uang ini untukmu dari menjual keranjang ini." Ahli ibadah itu berkata, "Aku tidak menginginkan pemberian itu." Pemuda tampan itu terus menolak pemberian sang permaisuri. Berkali-kali dia mengatakan itu, namun wanita itu berkata, "Walaupun engkau tidak menginginkannya, tapi engkau tidak bisa keluar hingga kami menyelesaikan kebutuhan kami terhadapmu." Lalu wanita itu memerintahkan untuk menutup pintu-pintu, maka ditutuplah pintu-pintu. Tatkala ahli ibadah melihat demikian, maka dia berkata, "Apakah di atas istana kalian ini ada tempat wudhu?" Wanita itu menjawab, "Iya." Kemudian dia berkata, "Wahai budak, naiklah dengan membawakan air wudhunya." Setelah ahli ibadah itu naik, dia menghampiri sudut atap, lalu dia melihat keluar ternyata istana itu sangat tinggi, dan tidak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk bergelantungan, yang bisa mengantarkan dirinya dari atas atap. Maka dia pun mencela dirinya, dan berkata, "Wahai jiwa, sejak 70 tahun yang lalu engkau mencari ridha Rabb yang maha mulia, antusias kepadanya di sepanjang malam dan siang. Namun datang satu malam saja yang bisa menghancurkan ini semua padamu. Demi Allah, sungguh engkau hianat jika malam itu tiba, dan itu akan merusak amalmu. Hempaskanlah dirimu dari atap ini, maka engkau akan berjumpa Allah dengan sisa amalmu." Pemuda itu terus mencela dirinya sendiri. Kini pemuda itu telah siap untuk menghempaskan dirinya. Seketika Allah berfirman kepada Jibril, "Wahai Jibril." Jibril menjawab, "Labaik wa sadaik." Allah berfirman, "Hambaku ini hendak bunuh diri untuk menghindari kemurkaanku dan kemaksiatan terhadapku. Ambillah dia dengan sayapmu agar tidak terkena sesuatu yang tidak diinginkan." Maka Jibril pun membentangkan sayapnya, lalu mengambilnya kemudian meletakkan sebagaimana orang tua yang penuh kasih sayang meletakkan anaknya. Lalu ahli ibadah itu menemui istrinya dan meninggalkan keranjangnya. Saat itu matahari telah terbenam. Istrinya bertanya, "Mana hasil penjualan keranjang?" Dia menjawab, "Aku tidak mendapatkan hasilnya hari ini." Istrinya berkata, "Dengan apa kita makan malam ini?" Dia menjawab, "Kita bersabar malam ini. Berdirilah wahai istriku, lalu nyalakan tungkumu, karena kita khawatir tetangga jika tidak melihat dapur kita mengepul, maka akan menyibukkan hati mereka terhadap kita." Maka istrinya berdiri lalu menyalakannya, kemudian dia datang dan duduk. Lantas datanglah seorang wanita tetangganya, lalu berkata, "Wahai Fulanah, apa engkau punya kayu bakar?" Dia menjawab, "Ya, masuklah, dan ambillah dari tungku." Wanita itu pun masuk, kemudian keluar. Lalu berkata, "Wahai Fulanah, mengapa aku hanya melihatmu duduk berbincang-bincang dengan suamimu, padahal rotimu sudah matang di tungku dan hampir gosong?" Maka istrinya itu berdiri, ternyata tungkunya dipenuhi roti yang bersih, lalu dia pun menempatkannya di piring, kemudian datang membawakannya kepada suaminya. Lalu dia berkata kepadanya, "Sesungguhnya Rabbmu tidak akan melakukan ini kepadamu kecuali karena engkau mulia baginya. Maka berdoalah kepada Allah agar melapangkan kehidupan kita di sisa umur kita ini." Suaminya berkata kepada istrinya, "Bersabarlah atas hal ini." Sang istri itu terus mendesaknya, hingga ahli ibadah itu berkata,
baiklah, aku akan melakukannya. Dia pun bangun di tengah malam melaksanakan salat dan berdoa kepada Allah. Dia mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya istriku meminta kepadaku, maka berilah dia apa yang dapat mencukupi di sisa umurnya." Lantas terbelahlah atap rumahnya, lalu turunlah kepadanya seraup intan yang menerangi rumah itu sebagaimana lilin menerangi ruangan. Lalu ahli ibadah itu menyenggol kaki istrinya yang sedang tidur di dekatnya, lalu dia berkata kepadanya, "Duduklah, dan ambillah apa yang engkau minta." Istrinya berkata, "Jangan tergesa-gesa, untuk inikah engkau membangunkanku? Sungguh aku bermimpi di dalam tidurku, seakan-akan aku melihat kursi bertahtakan emas, bertaburan intan dan permata, dan ada rongga atau celah padanya, lalu aku berkata, milik siapa kursi ini?" Mereka berkata, "Ini tempat duduk suamimu." Maka aku berkata, "Lalu rongga apa ini?" Mereka berkata, "Itu yang suamimu minta disegerakan." Maka aku berkata, "Aku tidak membutuhkan sesuatu pun dari yang menyebabkan rongga pada tempat dudukmu." Sang istri kemudian meminta suaminya berdoa kepada Allah, untuk mengembalikan intan permata itu. Maka dia pun berdoa kepada Rabb-nya, maka intan permata itu pun kembali ke langit. Demikian kisah ini ditulis oleh para ulama. Sesungguhnya di zaman Bani Israel banyak kejadian menakjubkan terjadi pada mereka. Kejadian-kejadian itu ada yang disampaikan langsung oleh Al-Quran dan sebagian lainnya juga dikisahkan oleh hadis. Menutup kisah ini, mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.